akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Adiba. Adiba dari kawasan Kreo. Itulah informasi pertandingan besok, pertandingan yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan oleh para penonton pecinta pecandu penggila sepak bola. Kesebelasan BNC Belimbing Muda Community akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Adiba. Yuk adik-adik, kembali babak yang kedua atau pertandingan akan kembali kita mulai. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan jangan ada yang duduk terlalu dekat dengan tiang gawang. Jangan ada yang duduk terlalu dekat dengan tiang gawang. Dan kita lihat bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan babak yang kedua antara Batavia berhadapan dengan kesebelasan Rans akan bergulir bersama Wahyu Ardiansa didampingi Bang Agus Mali Ketua Pelaksana mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah tembakan spekulasi pemain dari kesebelasan Batavia mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua. Dan kini kita lihat saudara, tendangan gawang bagi kesebelasan Rams akan terjadi. Gilang yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah angkat bola memasuki lini pertahanan kesebelasan Batavia. Diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Batavia. Perebutan bola udara terjadi. Kita lihat Batavia membangun serangan advantage ball bagi kesebelasan Batavia. Sebuah crossing tetapi terblok oleh pemain dari kesebelasan Rans. Bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batavia saudara. Kita lihat Raka yang akan melakukan throw-in bekerja sama kepada Joe, berhasil diantisipasi oleh Akmal dan bola pun kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan Batavia yang langsung mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Rans. Kita saksikan saudara penonton, lakukan sudah melambung datangnya bola. Perebutan bola udara terjadi, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Rans. Counter attack dilakukan Rans dari kaki Aryo, masih Aryo harus dijatuhkan. Kita saksikan pergerakan pemain dari kesebelasan Rans dan kartu kuning kita lihat saudara penonton dihadiahkan wasit bagi pemain bertahan kesebelasan Batavia Eki yang melakukan pelanggaran terhadap Aryo. Sebuah kesempatan emas bagi tim besutan Bos Ketoy, Presiden PT Dira Fiber Optik untuk bisa menghadirkan gol kedua ke gawang dari kesebelasan Batavia. Sebuah tembakan bebas dari jarak tembak yang sangat ideal. Gilang yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, pagar betis dilakukan pemain dari kesebelasan Batavia saudara. Akankah rekening gol bagi kesebelasan Rans akan berhasil mereka tambah dalam sebuah eksekusi tendangan yang akan terjadi dari jarak tembak yang sangat ideal yang didapati kesebelasan Rans. Gilang yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, mundur beberapa langkah Gilang. Kita saksikan bersiap Gilang, bersiap saudara penonton. Gilang berbahaya mengenai besar kawalan penjaga gawang kesebelasan Batavia dan kembali kesalahan dilakukan oleh pemain Batavia. Sebuah pelanggaran handsball saudara penonton kita saksikan dilakukan oleh Aryo dan kembali tendangan bebas dari sudut berbeda tetapi dari jarak yang hampir sama. Gilang yang masih penasaran ketika usaha sebelumnya digagalkan oleh Mikar, kali ini bersiap kembali maju sebagai Algojo free kick saudara penonton. Kita nantikan akankah jatuh akan terjadi atau keuntungan bagi kesebelasan Rans akan terjadi. Gilang yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Kita saksikan saudara penonton, pagar betis dilakukan pemain Batavia. Gilang yang akan bersiap melakukan tendangan bebas, ambil ancang-ancang. Gilang kali ini mengenai pagar betis, bola liar menghampiri Nabil, terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Batavia. Bola masih dalam arena permainan kesebelasan Batavia dan kini berbalik melakukan counter attack dari seperempat lapangan permainan mereka, tercuri oleh pemain Rans. Kombinasi 1-2
Lagi-lagi kita lihat saudara penonton, antisipasi yang dilakukan oleh Moko, berbuat tembakan bebas untuk kesebelasan Rans, dan akhirnya kesempatan tembakan bebas 3 kali beruntun saudara didapati kesebelasan Rans pada pertandingan babak yang kedua yang masih seumur jagung. Apakah Gilang kembali akan maju sebagai Algojo tendangan bebas? Kita nantikan bersama saudara penonton sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi bagi kesebelasan Rans, sementara Sahroni pencetak gol semata wayang sementara untuk Rans juga bersiap didampingi pemain Rans lainnya. Kita nantikan saudara penonton, free kick bagi kesebelasan Rans akan terjadi. Yang saudara kita lihat Gilang yang nampaknya bersiap. Gilang 3 kali percobaan tembakan bebas gagal dilakukan oleh Gilang, dan akhirnya gagal pula menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan Rans pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini menghadirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Batavia. Lakukan sudah Eki, berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Rans. Bola liar kini dikejar oleh penjaga gawang Maulana. Masih Maulana kuasai bola, lepaskan umpan melambung kepada Sahroni yang dicari. Lebih dekat bola di kaki pemain dari kesebelasan Batavia. Bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rans. Nabil bekerja sama berikan kepada Akmal. Akmal teruskan umpan kepada Kodrat kepada rekannya kembali. Kerjasama yang gagal dilakukan pemain Rans, tetapi bola kini keluar meninggalkan arena pertandingan. Kesalahan elementer kita lihat dilakukan pemain Rans dalam melakukan throw in, dan lemparan dianulir untuk kesebelasan Batavia. Lakukan sudah kembali Moko, kirim umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Rans, berhasil diantisipasi oleh Ibam. Terlepas bola dari kontrol Ibam, Moko kembali menangis perebutan. Ada Gilang yang berhasil jauhkan bola, dan umpan panjang kiriman Gilang berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Batavia. Kesalahan terjadi dilakukan pemain bertahan Rans, berbahaya. Sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Ariel terblok oleh pemain dari kesebelasan Batavia. Bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Apa yang terjadi dengan kesebelasan Batavia pada pertandingan babak yang kedua ini? Mereka yang tertinggal justru terus tertekan oleh para pemain dari kesebelasan Rans yang sudah unggul 1-0 atas kesebelasan Batavia pada pertandingan babak yang kedua. Tampil dan coba bangkit, Batavia mengancam dari kaki Andi Kicli, datang support Moko. Masih Moko lepaskan tendangan, kita lihat melemah tembakan yang dilepaskan oleh Moko. Bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Maulana. Dan kembali informasi pertandingan besok, sebuah pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik dan dibandingkan pertandingan pada sore kali ini, di mana akan bertanding kesebelasan Belimbing Buddha Community alias BMC dari kawasan Pondok Belimbing Kota Tangerang Selatan akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Adiba tim spesialis turnamen di bawah komando Haji Kempir dari kawasan Kreo. Datang hadir dan saksikan laga serunya yang saya pastikan tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore kali ini. Kembali saudara penonton, usaha kesebelasan Batavia untuk mencetak gol penyeimbang mereka lakukan dalam sebuah tekanan yang berbuat tembakan bebas ketika pemain bertahan kesebelasan Rans melakukan pelanggaran, dan tembakan bebas dari sisi kanan pertahanan Rans akan terjadi. Wasit meniup free kick karena melihat Akmal melakukan sebuah pelanggaran, dan tembakan bebas bagi kesebelasan Batavia. Moko yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, meletakkan bola pada posisi ideal. Kita saksikan saudara penonton, apakah gol penyeimbang akan terjadi dan didapati kesebelasan Batavia dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang dilakukan Moko. Lakukan sudah
Sangat disayangkan kita lihat Andi Kicli yang berhasil membaca dan juga memaksimalkan sebuah umpan tembakan bebas yang dilepaskan oleh Moko, tetapi tembakan yang dilepaskan oleh Andi Kicli melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya menghabiskan tendangan gawang bagi kesebelasan Rantang Susun. Tendangan gawang saudara kita lihat untuk kesebelasan Rans Gilang lakukan sudah melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Batavia. Kontrol yang kurang cermat dilakukan pemain Rans, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batavia sudah dilakukan, kembali jatuh dalam penguasaan pemain Rans. Kita lihat saudara penonton, perebutan bola terjadi, dimenangkan pemain Batavia. Kita saksikan Moko, sebuah tendangan efek jahe yang kembali cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Moko, tetapi kita lihat akurasinya masih jauh dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Maulana. Kerja keras seorang Moko sejak pertandingan babak yang pertama tadi sangat disayangkan masih belum diimbangi oleh rekan-rekannya, sehingga usaha para pemain kesebelasan Batavia selalu mentah dan kini Rans mengancam sebuah crossing berhasil antisipasi oleh Indra. Perebutan bola udara terjadi, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Rans dari kaki Idam. Masih Idam, pelanggaran kita lihat dilakukan pemain dari kesebelasan Rans. Tendangan bebas untuk kesebelasan Batavia akan terjadi. Ya saudara penonton, kita lihat sepanjang gelaran turnamen Jurtin Cup yang sudah memasuki hari kelima, mungkin kembali ini merupakan sebuah pertandingan ketat dan alot dan cukup berimbang saudara. Sudah saya katakan pada pertandingan di babak yang pertama tadi, dan akhirnya yang saya katakan terrealisasi, terbukti babak yang kedua sudah bergulir dan mulai bergerak memasuki menit medio. Skor tipis 1-0 masih menghiasi scoring board yang berada di lapangan sepak bola Jurtin. Berbeda dari 4 pertandingan sebelumnya di mana kemenangan dengan skor mencolok didapati oleh kontestan yang sudah berhasil melaju ke babak 32 besar. Dan kali ini kita lihat sebiji gol kreasi Sahroni masih mengkantarkan kesebelasan Rans memimpin atas lawannya kesebelasan Batavia. Perebutan bola di tengah Idam bekerja sama kepada rekannya Nabil. Nabil teruskan umpan kepada Ariel yang dicari, masih Ariel, umpan yang berhasil diblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Batavia. Bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Sepak pojok saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Rans akan terjadi nomor punggung 3 Kodrat yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru. Kita saksikan mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Sangat tipis kita lihat saudara, tembakan penjuru yang dilakukan oleh Kodrat, dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan Rans untuk bisa menambah rekening gol mereka pada pertandingan babak yang kedua. Kesalahan umpan yang kembali kita lihat dilakukan pemain Batavia dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Rans sudah lakukan, kembali bola jatuh dalam penguasaan Moko, tetapi kita lihat lepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Moko. Bola pun kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Kita saksikan kontrol yang lagi-lagi kurang cermat dilakukan pemain dari kesebelasan Rans. Lemparan ke dalam untuk Batavia sudah dilakukan, kembali kita lihat bola dikuasai oleh pemain bertahan kesebelasan Batavia. Lepaskan umpan diantisipasi oleh Gilang, kembali gempuran dilakukan pemain Rans saudara dari kaki pemain mereka Kodrat, diantisipasi pemain Batavia. Lemparan ke dalam terjadi sudah lakukan, Batavia coba membangun serangan, kembali dari kaki Moko, umpan cantik ini dia jauh. Saudara penonton, datang support dari second line, sebuah tendangan yang berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Rans Nabil kepada Ariel. Pelanggaran dilakukan pemain Batavia, tendangan bebas untuk kesebelasan Rans akan terjadi. Sahroni yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, berikan umpan kepada Ariel kepada Sahroni, kembali terblok oleh pemain dari kesebelasan
kesebelasan Batavia. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Rans. Kita saksikan Akmal yang akan melakukan throw-in. Bekerja sama kembali, kini bola dikuasai Akmal. Masih Akmal, lepaskan umpan terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Batavia. Moko, kombinasi 1-2 yang cukup baik, tetapi kembali jatuh di kaki pemain bertahan Rans. Datang kembali gempuran dari kaki pemain kesebelasan Batavia Aryo. Bola kini menghampiri Eki kepada Andi Kicli, lepaskan umpan kembali kepada Moko. Masih Moko, cukup baik Moko, cukup baik Moko, kirim umpan crossing J yang dicari. Kembali masih terjadi perebutan bola, diantisipasi oleh Akmal, dan kembali kini kesebelasan Rans coba melakukan upaya counter attack. Bola jatuh dari kaki Sahroni, terblok oleh pemain Batavia. Akmal jauhkan bola dan kita lihat jatuh di kaki pemain Batavia. Sahroni berhasil mencuri, ini dia blow out. Sangat disayangkan, kita lihat saudara penonton, atacante dari kesebelasan Rans Ariel gagal untuk memaksimalkan umpan terobosan yang cantik yang dikirimkan oleh Sahroni. Dan kembali kita lihat Batavia, umpan terobosan yang cukup baik, bekerja sama kepada Pras. Pressing ketat yang dilakukan oleh Gilang yang akhirnya menutup ruang gerak pemain dari kesebelasan Batavia. Dan kita saksikan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Rans. Wasit menghentikan pertandingan karena melihat penjaga gawang dari kesebelasan Batavia Awai nampaknya masih berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya. Kembali saudara penonton, serahin 130 juta rupiah uang pembinaan atau total uang pembinaan yang dipersembahkan oleh panitia pelaksana Jurtim Cup di bawah komando Bang Agus Semali. Gelar individual berupa top skor dan juga pemain terbaik seperti biasa dipersembahkan untuk para pemain berprestasi pada turnamen kali ini, di mana top skor sementara masih ditempati striker dari kesebelasan hoki Aulia Rahman yang berhasil mencetak 4 gol pada pertandingan sebelumnya dan muncul sebagai top skor sementara pada turnamen kali ini, membuntuti pemain PBN Wawan dengan 2 gol dan pemain dari kesebelasan DDS Leo yang kemarin juga berhasil mencetak 2 gol atas kemenangan DDS lawannya kesebelasan Bunga Mekar. Dan kali ini kita lihat pertandingan di putaran pertama kembali terus kita lanjutkan saudara. Sebiji gol kreasi Sahroni masih mengkantarkan sementara kesebelasan Rantang Susun alias Rams memimpin atas lawatnya kesebelasan Batavia. Tendangan gawang bagi kesebelasan Rams sudah lakukan, sebuah antisipasi bola dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Batavia. Bola pun keluar dan wasit pergantian pemain Rams. Nabil keluar nomor punggung 12, masuk Janet nomor punggung 13. Kita lihat saudara penonton, Bos Ketoy beserta coach Budon Alvaro Sebastian nampaknya memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Rams pada pertandingan sore hari ini. Menyuntikkan darah segar menjadi salah satu solusi yang coba dilakukan kesebelasan Rams untuk bisa menambah daya gedor mereka atas lawannya kesebelasan Batavia, karena bagaimanapun demikian keunggulan 1-0 yang mereka miliki masih menjadi angka yang sangat riskan untuk bisa disamakan. Contohnya adalah Senegal yang tadi pagi harus tereliminasi atas Belgia saudara. Kita saksikan dan hampir saja saudara penonton perkataan yang saya katakan terjadi, tetapi beruntung pemain kesebelasan Batavia Pras kurang tenang memaksimalkan peluang yang didapatinya dan gagal untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Ya, contohnya adalah Senegal yang sudah unggul 2-0 tetapi tersamakan oleh pemain Belgia di menit 85 dan 88 sebelum akhirnya kalah pada babak extra time. Dan kali ini saudara, kemenangan 1-0 yang menjadi angka yang masih cukup riskan bagi kesebelasan Rams atas lawatnya kesebelasan Batavia, karena beberapa kali kita lihat termasuk dari sebuah peluang one on one yang didapati oleh Pras kita lihat, tetapi tembakannya masih melebar. Dan kali ini kita lihat saudara, Rams berusaha untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka atas lawatnya kesebelasan Batavia. Sebuah tendangan bebas dikabiakan oleh wasit
setelah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Batavia. Tendangan bebas kita lihat saudara akan dilakukan oleh Sahroni yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, meletakkan bola pada posisi ideal. Kita saksikan Sahroni kepada siapa bola akan diarahkan. Bersiap Sahroni lakukan, sudah tidak man. Bang Mali bocah pada Bang Mali nih di atas nih. Ya saudara penonton, kita saksikan gol kedua bersarang ke gawang dari kesebelasan Batavia. Gilang yang berhasil memaksimalkan sebuah umpan terukur yang dilepaskan oleh Sahroni saudara, akhirnya berhasil menambah pundi-pundi gol bagi kesebelasan Rans pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita lihat 1 gol dan 1 assist dicetak dan dilakukan oleh Sahroni bagi untuk keunggulan sementara kesebelasan Rans atas lawannya kesebelasan Batavia. Gilang saudara penonton, kita lihat akhirnya berhasil menambah rekening gol keunggulan kesebelasan Rans atas kesebelasan Batavia saudara, dan semakin mendekatkan langkah kesebelasan Rans menuju tiket ke babak 32 besar Jurtim Cup ke-17 tahun 2026. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, Awai berhasil melakukan sebuah antisipasi, lepaskan umpan kepada rekannya Pras yang dicari, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Maulana. Ya saudara, akhirnya Rans berhasil menambah rekening gol mereka atas kesebelasan Batavia di babak yang kedua. Sebuah tembakan bebas terukur yang dilakukan oleh Sahroni berhasil diteruskan dengan sundulan kepala yang dilakukan oleh Gilang, dan kini tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Batavia berbahaya. Kita lihat saudara, Moko yang tampil menggendong 10 pemain Batavia benar-benar harus bekerja keras dan harus terus berusaha untuk bisa terus membongkar lini pertahanan kesebelasan Rans pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat pencetak gol kedua bagi kesebelasan Rans, Gilang teruskan umpan. Kita saksikan kesalahan terjadi dan kini peluang bagi kesebelasan Rans berhasil diantisipasi dengan baik. Serangan balik dilakukan kesebelasan Batavia, tetapi gagal untuk melewati karangan yang dilakukan oleh Akmal. Kita saksikan lemparan ke dalam saudara, sudah lakukan Batavia, mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Rans, berhasil diantisipasi Sahroni, bekerja sama berikan kepada Jamet, melebar kepada Dapin yang dicari. Beruntung kita lihat 3 pemain diaspora yang diturunkan oleh Bos Ketri Sahroni, Gilang dan penjaga gawang Maulana berhasil menggendong dengan baik rekan-rekannya pada pertandingan sore hari ini, dan terbukti kehadiran pemain diaspora yang dimiliki oleh kesebelasan Rans berimbas positif dengan keunggulan 2-0 sementara yang didapati kesebelasan Rans atas kesebelasan Batavia. Sahroni dan Gilang berhasil mencetak keunggulan 2-0 sementara kesebelasan Rans atas Batavia, dan kini sepak pojok Moko kembali, masih Moko. Kali ini kita lihat saudara, aksi yang dilakukan oleh Moko divonis bukan merupakan pelanggaran, dan akhirnya justru berbuat tembakan bebas setelah dirinya menyentuh bola dengan tangan. Dan kini kita lihat Gilang gagal untuk menyuplai umpan dengan baik, dan kini bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batavia, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Akmal, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Batavia. Andi Kicli yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan.
Kita nantikan mundur beberapa langkah Andi Kikli. Bersiap Andi Kikli melakukan tendangan, lakukan sudah melambung diantisipasi Gilang. Gilang kepada Davin kembali, maksudnya kurang cermat, jatuh di kaki pemain dari kesebelasan Batavia. Mengancam dari sisi kanan pertahanan Rans, lepaskan crossing. Gilang berhasil jauhkan bola dengan sundulan. Kembali kita lihat kesebelasan Batavia membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Rans, dijauhkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Rans, dan kini bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan, menghadirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batavia. Lemparan ke dalam Aryo, lakukan sudah, bekerja sama kembali. Oh, saudara penonton, kita lihat umpan kiriman yang coba dilepaskan oleh Aryo kurang cermat, dan kini menghadirkan serangan gawang untuk kesebelasan Rans. Gilang berhasil diantisipasi Indra. Indra kepada Aryo, masih Aryo kuasai bola, umpan kepada Jo, cukup baik. Kali ini kita lihat saudara, permainan yang dilakukan pemain Batavia. Moko lagi Jo. Astagfirullah, Rabbal Baraya. Peluang emas 99,9% saudara yang didapati pemain Batavia gagal, dan wasit pergantian pemain Davin. Davin nomor punggung 9 dari kesebelasan Rans keluar, masuk Bintan nomor punggung 17. Baik saudara penonton, peluang emas 99,9%. Eki yang berdiri bebas tanpa kawalan berhasil melepaskan sebuah tendangan, tetapi apa daya saudara, tendangan yang dilepaskannya masih melebar dan akhirnya gagal, membuat kesebelasan Batavia untuk memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini. Peluang terbaik sepanjang pertandingan babak yang kedua saudara, terlepas dari Pras yang juga sempat mendapatkan peluang emas, tetapi keduanya masih gagal. Dan kali ini bintang lapangan Batavia saudara, Moko, yang bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Batavia. Berbahaya, terjadi kemelutan, lagi-lagi terblok, tendangan yang dilepaskan. Kita lihat saudara, aliran umpan yang dikirimkan pemain dari kesebelasan Batavia gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk kesebelasan Rans. Gilang yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang, lakukan sudah. Gilang melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Batavia. Wasit pergantian pemain Batavia, Eki keluar nomor punggung 26, masuk Tobing nomor punggung 29. Dan akhirnya kita lihat Batavia pun memutuskan untuk melakukan perubahan saudara. Suntikan darah segar dilakukan kesebelasan Batavia, dan kali ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Rans akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Batavia. Sudah lakukan kembali sebuah umpan crossing, dilepaskan Sahroni, terpotong oleh pemain Batavia, tercuri saudara Sahroni, dan ini dia. Gagal kita lihat saudara, bintang kesalahan dilakukan oleh Gilang. Beruntung masih terdapat pemain dari kesebelasan Rans lainnya yang berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Semakin sore semakin seru dan semakin menarik. Batavia yang tertinggal 2-0 masih belum mengibarkan bendera putih. Mereka masih berusaha untuk mengancam, dan ini dia kembali peluang terjadi. Kita saksikan bebas tanpa kawalan, lepaskan tendangan. Tidak jelas pengumpan atau menembak. Yang jelas bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Maulana, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Rans.
Kita saksikan saudara perebutan bola di tengah dimenangkan oleh pemain Rans, tetapi Aryo berhasil menutup ruang gerak pemain Rans. Lemparan ke dalam sudah lakukan Moko, kembali umpan diantisipasi Gilang, dan wasit Pras dari kesebelasan Batavia keluar nomor punggung 18. Pras nomor punggung 18 dari kesebelasan Batavia keluar, masuk Febri nomor punggung 12. Kembali kita lihat Batavia menyuntikkan darah segar pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita saksikan ancaman kembali dilakukan Aryo. Aryo bekerja sama 1-2, berhasil diantisipasi oleh Gilang. Datang Indra, kontrol yang cukup baik Indra lepaskan umpan, berhasil diamankan Akmal. Serangan balik yang kembali gagal. Kita saksikan Moko. Bendera offside kita lihat berkibar saudara dari asisten wasit yang bertugas pada sore hari ini, dan menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Batavia. Babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit-menit krusial, menit-menit yang sudah bisa dikatakan merupakan menit-menit krusial saudara penonton. Kita nantikan keunggulan 2-0 yang dimiliki tim besutan Bos Ketoy. Apakah berkah dan menggaransi mereka menjadi tim kelima yang melaju ke babak 32 besar Jurtim Cup ke-17 tahun 2026, atau akan ada kejutan yang akan terjadi di sisa waktu pertandingan babak yang kedua? Sebuah pelanggaran yang saya yakin jatuhnya kagak enak banget saudara dialami oleh pemain dari kesebelasan Batavia setelah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Rans, dan benar saja kita lihat sudah coba mampu bangkit dan bersiap untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada sore kali ini. Batavia yang terus berburu waktu kini mendapatkan hadiah tendangan bebas dalam sebuah tendangan yang akan dilakukan Indra. Dibiarkan bola keluar meninggalkan lapangan. 1 menit tambahan waktu di babak yang kedua saudara penonton. 1 menit keunggulan 2-0 kesebelasan Rans nampaknya sudah hampir memastikan mereka melaju ke babak 32 besar. Kenapa saya bisa menggaransi hal tersebut? Dengan waktu 1 menit yang tersisa saudara, hanya sebuah keajaiban bagi kesebelasan Batavia untuk bisa mengejar defisit 2 gol yang mereka derita atas lawannya kesebelasan Rans pada pertandingan kali ini. Kita lihat saudara penonton, tetapi Batavia tidak mau pulang dengan tangan hampa. Mereka coba terus memaksimalkan fase additional time untuk melakukan tekanan, sehingga membuat seorang Gilang memutuskan membuang bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan sudah lakukan, Batavia kembali coba bangun serangan. Pressing ketat dilakukan oleh Akmal dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Dan besok kembali Belimbing Muda Community alias BNC dari Pondok Belimbing akan berhadapan dengan kesebelasan Adiba Carti dari Kreo. Dan akhirnya Bung Beben Hasim yang bertugas meniup tanda pertandingan babak yang kedua berakhir 2-0. Kemenangan kesebelasan Rans atas lawannya kesebelasan Batavia. Terima kasih atas partisipasi kesebelasan Batavia yang sudah ambil bagian pada turnamen kali ini. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan, dan selamat bagi kesebelasan Rans atas keberhasilannya melaju ke putaran kedua. Wakil Ardiansa yang bertugas pamit undur. Kita jumpa besok kesebelasan BMC dengan kesebelasan Adiba. Selamat sore dan bravo, sepak bola merdeka.